Jadi zaman sekarang ini, ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang benar-benar sudah nggak sehat, sudah nggak waras, gitu loh. Betul? Iya, pembunuhan di mana-mana, Pak. Uh, Pembunuhan di mana-mana, yang menjadi pembunuhnya pendeta. Bayangin, betul? Iya, Lihat ya. yang marak sekarang pendeta LGBT ya, Pak? Iya, bentar ya, Bu. Ya. Jadi zaman ini tuh benar-benar zaman yang, aduh, zaman yang mengerikan, zaman yang Zaman edan. edan, ya. Jadi zaman yang benar-benar sudah apa ya? Shalom Pak Jadi Anfal, pun Pak Magian, Shalom. sudah di Shalom Pak puncak Hendrik. kejahatan. Ya. Zaman yang kita sebagai anak Tuhan yang sedang menguduskan diri. Dunia, tadi pertanyaan Ibu Linda itu benar-benar kita tuh mau berbuat baik aja nggak bisa. Mau berbuat baik aja nggak bisa, bayangin. Mau berbuat baik nggak bisa. Mau berbuat baik dibilang sok baik, sok suci, sok kudus. Bayangin dibilang sok. Ya. Itulah, itulah apa namanya ya? Eh, itulah yang yang apa namanya? Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita akan kembali ke zaman Nuh. Ya, zaman dulu, zaman dulu tuh seperti sekarang ini. Jadi kalau kita mau tahu kenapa Tuhan sangat menyesali manusia di kejadian kita yang kita pelajari. Kenapa? Kalau kita melihat dunia zaman sekarang yang begitu jahat, kita sebagai manusia nih melihat manusia zaman sekarang bisa bicara apa? Ini manusia jahat banget sih, betul nggak? Iya betul, betul. Apalagi Tuhan yang melihat seluruh buminya jahat semua, bayangin. Anak-anak Tuhan seperti kita ini benar-benar dihimpit. Lihat apa kata firman Tuhan. Ya, em, 2 Timotius. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini yang saya pegang juga dalam hidup saya. Saya akan beritakan firman kepada siapa saja yang membutuhkan bagi mereka. Nih, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya haus akan firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Ini yang akan saya pegang. Jadi beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena nyatakanlah apa yang salah. Saya menyatakan yang salah. Kemarin saya ada teguran ya. Nanti saya kasih tahu kenapa. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya kemarin ada cerita mengenai orang yang mengatakan ini boleh, padahal firman Tuhan bilang nggak boleh. Saya udah tegur, udah capek. Dan saya ditegur, ya ditegur saya. Ditegurnya apa? Lu nggak boleh ngomong begitu. Kesannya lu menghakimi. Saya bilang begini, kamu punya anak berbuat tidak sesuai dengan hukum rumah. Rumah hukum bilang nggak boleh berantakan, ini anak bikin berantakan terus. Apa yang kamu lakukan? Nah, tidak baik, nah.
Begitu. Atau apa? Atau kamu ngomelin? Kan gitu. Kalau tidak baik, nah tidak baik, itu nggak bakal dianggap. Tapi kalau kita tunjukkan leadership kita sebagai orang tua, ini nggak boleh. Hukumnya sudah ada. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh dipermainkan. Firman Tuhan harus kita junjung tinggi. Mau tahu firman Tuhan? Mau tahu firman Tuhan? Ini perkataan dia. Amin. Ini bukan omong kosong. Ini suara dia. Suara yang tidak kelihatan wujudnya. Bapak kita punya suara ini. Kalau kita mau putar balik, bukankah kita kurang ajar? Bapak ngomong apa, you ngomong apa. Bapak nggak ngomong, tapi you ngomong. Bapak nggak ngomong, nggak ada tuh firmannya. Itu benar-benar kurang ajar. Bukannya saya menjadi pembela kayak orang seberang ya. Front pembela firman Tuhan, bukan. Saya memperbaiki. Itu nggak benar. Ini loh firman Tuhan yang ngajarin loh, bukan saya loh. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan itu artinya apa? Ada yang tahu? Nyata nih. Nyatakanlah artinya apa? Kasih tahu. Memberitahu. Terus apa lagi? Kasih tahu. Memperlihatkan. 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 Oke, semakin dekat apa lagi? Ini nyata atau artinya apa? Menunjukkan. Menunjukkan. Hah? Pakai apa tunjukin? Menunjukkan. Nyata itu benar-benar terjadi. Nah, itu dia. Bukti. Kasih bukti. Iya. Apa yang salah? Kalau cuma kasih tahu doang, tapi nggak ada bukti, percuma. Kita harus ada buktinya. Ini firman Tuhan nggak ngomong begitu. Firman Tuhan ngomong begini, Pak. Firman Tuhan ngomong begini, Bu. Itu loh. Nyatakan yang salah. Betul ya? Lalu tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran pengajaran. Ya. Sabar kan ada batasnya. Betul, tapi sabarnya saya bukan ada batasnya. Sabarnya saya belajar dari Yesus. Yesus suruh orang itu ikut saya, mau nggak? Nggak mau, ya sudah tinggal. Kenapa? Masih banyak orang yang mau gitu loh. Amin. Sabar itu begitu, bukan sabar ditungguin. Ayo dong, ayo dong. Itu enggak. Keputusan di tangan dia. Mau atau enggak? Kita punya sabar menunggu jawaban dia. Kalau jawabannya tidak, tinggal. Sehingga kita nggak nongkrong di situ terus nggak maju-maju. Kita bisa maju terus kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Masalah dia mau terima enggak tuh, nah, besok-besok bisa sadar, dia terima, ya datang ke kita, ya udah beres. Kalau nggak sadar ya sudah, bukan urusan kita. Itu ajaran Yesus, bukan ajaran saya. Dari mana kita tahu? Ingat tentang orang kaya? Yesus bilang, kamu mau ikut aku, jual hartamu, lalu ikut saya. Lalu orang kaya itu pergi meninggalkan Kristus. Yesus. Ya. Lalu apa? Karena hartanya terlalu banyak, betul? Betul, Pak. Lalu ditulis di kemudian hari atau besok hari pagi-pagi benar Yesus datang ke rumah orang kaya itu dan mengetuk pintu. Lalu berkata, masihkah engkau mengikut aku? Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ditinggal. Dia pergi tempat lain cari yang masih mau memerlukan. Karena akan datang waktunya. Dan kita sedang ada di dalam waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tuh. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendak. Kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini sudah terjadi sekarang. Banyak orang pergi ke gereja karena di gereja tersebut pendetanya lucu. Banyak cerita. Banyak ini, tapi firman Tuhan nggak ada. Ngelawak, Pak. Kan hanya melawak doang.
Benar-benar nggak ada firmannya sama sekali. Dan orang yang sama yang nulis bilang apa? Guru-guru modal apa yang dikumpulin? Mau tahu guru-guru apa yang dikumpulin? Nih, kasih lihat. Guru-guru yang mereka kumpulkan adalah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini yang mereka akan pikirkan. Menjadi hamba uang. Pendeta-pendeta gila uang semua. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Di banyak ini, saudara. Tuh. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa hawa nafsunya? Macam-macam. Tinggal pilih sendiri. Perintah Allah dia nggak mau turut. Nggak ada katanya. Tuhan yang ngomong itu. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Lalu apa kata Tuhan? Kabur. Jauhlah mereka itu. Jauhi. Jauhi mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyeludup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Tertulis loh, Cek. Yang walaupun Perempuan lemah Ya. itu apa yang Ya, dimaksud, Pak? Hendrik. Gila ya. perempuan lemah yang syarat Ngeri ya. dosa itu Hendrik baru dapat ini. menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dosa itu adalah perempuan yang masih apa ya? Temperatur imannya. Iya, bukan temperatur, Pak. Nafsunya ini loh, Pak. Bagaimana? Ya, ini kita bicara mengenai apa? Ya, kita bisa pokoknya yang nggak benar lah. Ya. Ya, kalau kita mau lihat bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya. Hendrik dapat ayatnya itu tadi pagi dari Tuhan atau apa? Oh, enggak, kita baru As a buka. confirmation. Baru buka. Oh, Tapi saya udah tahu dari ayat ini, saya tahu. iya, I know. Tapi as a confirmation, I mean. Ya. Lead captive. Lead captive ini menangkap. Dibilang silly woman. Silly. Women. Silly, bodoh. Women lebih dari satu. Bodoh. Ya, women laden with sins. Artinya yang perempuan sudah bodoh tapi penuh dengan dosa. Dosa. Macam-macam dah. Tinggal sebut. And ada lusts. Ya. Lust ini sifatnya Nafsu. seksual ya, nafsu seksual. Jadi, nah itu bahaya sekali. Dan ini terjadi, betul? Terjadi? Terjadi. Iya dong, firman Tuhan terjadi. Yang Pasti. walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Joni dan Jono. Yanes dan Yambres, betul. Oh, Ini- my goodness. Ya. Waduh, ngeri juga ya. Ya, Kalau ini ya, ada duit ngeri juga ya. Bisa nyari guru-guru sendiri ya. ya. Ya, Ingat. kalau Tapi dikasih tahu, ini bagaimana zaman akhir akan dikumpulkan guru-guru model begini. Tapi kita yang hidup mau benar, ini sisi tempat belajar gimana kita hidup benar ya. Tetapi engkau, kita semua di sini telah mengikuti ajaranku. Apa yang saya ajarkan adalah ajaran Paulus dan Paulus mengajarnya juga dari Yesus Kristus. Saya hanya memberikan estafet kunci tongkat estafet yang diberitakan Kristus kepada semua muridnya, muridnya kepada saya. Dan saya kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini. Saya berdiri teguh. Mau digoncang model apapun, saya nggak akan bisa macam-macam. Ini harus kita pegang. Engkau telah ikut menderita. Menderita, Bu. Nggak ada yang bilang happy-happy, nggak ada. Penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium dan di Listra. Ya.
Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jangan khawatir kalau kita menderita penganiayaan. Ingat, memang ini disebut loh ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini loh. Hendrik, kalau menderita karena bukan aniaya, tapi saya lihatnya menderita. You know what I mean? Ya, menderita Itu- dalam arti aniaya itu macam-macam. Ada aniaya secara jasmani, ada aniaya secara apa? Rohani. Ya, rohani. Alias misalnya begini, kita dibilang orang nggak benar lah, dibilang begini. Itu aniaya buat kita. Jadi kita ada karakter assassination bilangnya. Ngerti? Karakter assassination. Pembunuhan karakter. Iya, iya, iya. Ini. Itu kalau kita mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Ini loh yang akan kita hadapi. Yaitu penderitaan aniaya. Aniaya macam-macam. Sedangkan orang jahat, penipu, akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tuh. Jangan pernah berpikir pendeta bukan penipu, penipu juga. Jangan pernah berpikir pendeta bukan penjahat, penjahat juga. Yang ngomong saya, bukan. Ini yang ngomong firman Tuhan. Kenapa saya dibilang orang jahat, penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan, disesatkan? Karena di atas ditulis. Nih. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tuh, lahiriah doang. Padahal jahat hidupnya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Nah, ingatlah saya. Saya mengingat Paulus, saya mengingat Kristus. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan apa? Firman ini. Ini semua firman yang dituliskan Allah. Ini suaranya dia. Suaranya dia. Untuk bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Mendidik orang dalam kebenaran. Nih. Firman Tuhan ini khusus untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik itu bukan perbuatan-perbuatan melakukan, enggak. Perbuatan baik itu salah satu contohnya apa? Tanya pertanyaan, dijawab dengan firman Tuhan. Itulah perbuatan baik. Bukan apa kata saya. Betul? Halo? Lihat. Mari kita udah baca ya. Ya Pak, kenapa ya kalau kita kayak misalnya tuh seperti saya kemarin, bukan kemarin sih beberapa waktu yang lalu, saat saya menyatakan firman Tuhan bahwa kalau orang itu apa ya melakukan dosa ya pasti binasa, langsung mereka bilang Bu Erika jangan menghakimi katanya. Itu yang tahu nanti apa dia masuk surga atau neraka kan itu Tuhan bukan Bu Erika gitu katanya. Saya setuju. Kan bingung juga Pak. Kalau kita bicara masalah masuk surga dan masuk neraka, bukan urusan kita, betul. Itu urusan Tuhan. Karena itu urusan pengadilan. Contoh. Kita melihat orang mencuri. Mencuri. Ya maksudnya gini Pak, saya kan bilang apa ya pasti binasa gitu. Bukan masuk nerakanya kan Oh, apa dia buat dosa mulu, makanya saya bilang ya pasti binasa nah. Ya tapi ya. mereka langsung apa ya berpikir bahwa ya saya tuh menghakimi orang, bahwa saya tuh seolah Tuhan gitu yang tahu ya orang masuk surga atau neraka gitu. Padahal kan itu yang saya cuma ngomong Oh. binasa bukan masuk nerakanya gitu loh. Artinya apa, Bu? Artinya mereka juga tahu artinya neraka sama surga, ya kan? Artinya mereka juga tahu kalau mereka mati pasti masuk neraka. Mereka tahu, tapi mereka nggak suka dibilang begitu. Nggak suka. Iya. Karena sudah dibilang, mereka nggak bisa terima ajaran sehat. Nih, kan sudah dibilang.
percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ini orang yang sama bicara. Minggu lalu kita udah ngomong. Ditambah lagi yang tadi. Ya kan? Udah Pak nggak bisa. Hendrik, Ya, Pak Hendrik, antara menasehati dengan menghakimi itu kan beda, Pak ya. sangat berbeda jauh. Ya, kita maksud kita pun menasehati, tapi mereka bilangnya kok jangan menghakimi. Loh, menghakimi yang bagaimana? Ya, Kita ini memberitahukan tentang kebenaran, ya. tapi mereka sangat memutarbalikkan gitu ya. Oh iya. Sama. Kalau begitu caranya, kapan kita dinasihatin dan menasihatin ya? Ya. Sebab firman Tuhan kan sudah jelas. Ya. Kalau engkau diam saja, tidak menasihatin, ya engkau dituntut pertanggungan jawab. Kan ada begitu, Pak? Bukan ada lagi. Itu betul. Jadi begini, Pak. Memang manusia zaman sekarang ini tidak mau digituin, Pak. Karena Iya. mereka sukanya berbuat jahat. Iya. Gitu loh. Ya, mereka suka berbuat jahat. Pada saat kita telanjangi kejahatan mereka, mereka nggak terima. Makanya aku bilang, kamu sudah menghakimi. Kalau saya, ntar dulu. Kamu jangan bilang saya menghakimi. Ini saya. Saya menasehati kamu sekarang ini sebelum kamu dihakimi sama yang di atas. Itu ingat. Ya, ya, ya. Saya menasehati kamu sekarang supaya kamu jangan dihakimi sama di atas. Hak penghakiman itu bukan urusan saya, urusan dia. Saya ngasih tahu penghakiman itu ada di atas, dan kamu kalau mau bilang dihakimi, kamu komplain yang di atas. Saya cuma nasehatin kamu. Kalau kamu masih mau lakukan ya silakan. Saya cuma ngasih tahu ada penghakiman yang di atas. Mantap, mantap. Beres. Jadi kita pisahkan. Ntar dulu. Saya ini lagi nasehatin kamu. Kamu kalau punya anak kamu nggak nasehatin. Apa kamu hakimin? Enggak, nasehatin dulu. Nasehat. Jadi setelah dinasehati, ntar dulu, jangan marah dulu. Saya nggak bisa menghakimi Bapak, saya cuma nasehatin. Nanti penghakiman yang urusan di atas. Kalau mau komplain di atas soal penghakiman. Saya cuma nasehatin. Udah tenang aja. Jangan nafsu. Gitu. Betul nggak, Pak? Betul sekali. Iya. Itu. Saya gitu orangnya. Ya kemarin saya dituduh menghakimi. Saya cerita. Saya cerita tentang kantornya dia. Kamu punya anak buah, tadi ngomong. Oh, anak buah kamu itu apa namanya? Mau kamu keluarin. Padahal itu bukan kantor kamu. Pertanyaannya kenapa mau kamu keluarin? Kan gitu. Karena dia udah nggak bisa membangun perusahaan. Tapi kenapa perusahaan masih mau terima dia? Karena perusahaan masih berpikir dia masih bisa dipakai. Ini udah hal yang beda. Jadi kita kalau sudah punya firman Tuhan begitu banyak di kepala kita, secara nggak langsung kita diberi hikmat untuk menjawab. Ya. Jadi kita melihat banyak orang tuh udah zaman sekarang itu udah benar-benar. Dan terakhir, firman Tuhan lagi yang ngomong nih, bukan saya nih. Ya. Jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini kita sudah ada di depan pintu. Waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Pemisahan sedang terjadi di zaman sekarang ini. Ya main-main loh, Pak. Pemisahan sedang terjadi. Saya tanya Pak Anfal. Pak Anfal sudah jadi orang Kristen berapa lama? Sudah puluhan tahun, Pak. Anggap 30 tahun. Ya. Konsentrasi Pak Anfal membaca firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, mau belajar menguduskan diri selama 30 tahun, ada di mana? Ada di dulu apa di belakangan ini? Belakangan ini. Di belakangan ini, kita ini seperti dipacu, kita mau belajar, kita mau mengerti, kita mau mengenal Tuhan dengan baik, dan hidup kita perlahan-lahan berubah loh, Pak. Amin. Ini loh, pemisahan sedang terjadi loh. Pemisahan sedang terjadi.
Tuhan sedang memisahkan mana lalang, mana gandum. Tuhan sedang memisahkan mana kambing, mana domba. Orang banyak berpikir kambing orang seberang, domba kita. Bukan. Kambing dan domba itu orang jahat sama orang baik, itu aja. Ada yang lain. Jangan berpikir orang Kristen jadi domba. Orang Kristen jadi kambing banyak. Ya. Jadi benar. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan kita nih dulu kita kecil dengar apa namanya, dengar khotbah sekolah minggu tentang akhir zaman begini, kita berpikir wah akhir zaman bahkan begini. Sekarang ini yang namanya dibilang orang bilang dongeng ini, yang dibilang terakhir di buku Wahyu nih sekarang nih. Kita hidup di dalam cerita ini. Kita ada di dalam cerita ini sekarang ini, kita ada di dalam cerita ini, ada di dalam buku ini, walaupun tidak ditulis namanya, tapi hidupnya sama seperti apa yang ada di dalam sini. Bayangin. Dulu cuma berpikir nanti akhir zaman seperti begini. Tapi sekarang kita hidup di dalam buku ini. Makanya Petrus bilang apa? Makanya kalau firman Tuhan keluar semua, saya bilang. Ya kan? Petrus bilang apa? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa dia salah ngomong? Nggak mungkin salah ngomong, karena dia tahu akhir zaman akan seperti apa. No. Ya. Oke, jelas ya. Kita hari ini masuk dalam Kejadian 11. Kejadian 11 yang kita mau bicarakan adalah Menara Babel. Sisanya sama persis seperti Kejadian 5, keturunan-keturunan. Ya. Hanya keturunan-keturunan. Yang ada yang lain. Kita akan lihat apa itu Menara Babel. Ya. Dan ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang hidupnya sibuk sekali dengan perkataan nama Tuhan. Ya. Memang nama Tuhan itu penting sekali. Penting sekali nama. Kita kalau berdoa dengan nama Tuhan yang benar, katanya itu penting. Saya setuju. Lalu kita harus mengerti siapa Tuhan kita, namanya. Bukan ini namanya, itu nama dewa orang Zeus. Itu nama ini, nama orang. Ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah mengenal namanya, misalnya ya ada orang yang udah tahu namanya si Anu, misalnya namanya Yahweh atau Jehovah atau whatever you want to call it, itu yang paling benar. Pertanyaannya, you kenal nggak sama you punya Tuhan katanya yang namanya you tahu? Kenal dia nggak? Gitu loh. Panval kenal nggak Pak Jokowi? Kenal. Pak Jokowi kenal Panval nggak? Enggak. Kok bisa? Kalau saya tahu Pak Jokowi, bukan kenal. Saya tahu, tapi nggak Public kenal. figure. Nah, Karena itu dia mungkin, public figure. itu tadi mungkin jawabannya sudah lebih baik, Ibu Erika. Saya tahu Pak Jokowi, bukan saya kenal. Kalau saya kenal, Pak Jokowi juga kenal saya. Begitu nggak Panval? Kira-kira? Iya, betul. Saya tahu. Saya juga tahu Pak Jokowi, tapi dia nggak kenal saya. Saya tahu namanya, tapi saya nggak kenal dia. Dia nggak kenal saya. Buat apa? Buat apa? Capek-capekan cari nama dia yang paling benar. Udah tahu, tapi kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak kenal dia, atau dia nggak kenal kita. Malu-maluin. Mendingan kita nggak tahu nama dia, tapi kita kenal dia. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Bahasa apa? Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11, dari zaman Adam sampai di sini nih. Sampai di sini. Ini bahasa cuma satu. Tapi kalau kita baca Tawarik ya, Tawarik berapa ya? Satu Tawarik ya. Kok ada orang ngomong ya latar belakang Erika ya pasang Ya mungkin Apa? ada suara-suara. Oh, ini, lihat. Ini ada tulisan mengenai bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya
penduduk bumi terbagi. Ya, ini ada nama kalimat Peleg. Di sini juga ada Peleg. Setelah Eber hidup 30 tahun, ia Peleg. Ya, memperanakan Peleg. Ya. Jadi zamannya Peleg, penduduk bumi terbagi dikatakan. Sebentar ya, saya ini dulu, saya keluar sebentar. Sebentar ya. Tadi di zaman Peleg hidup, ya. Jadi dikatakan, ditawari, dikasih tahu, zamannya penduduk bumi terbagi. Kita mesti tahu terbagi kenapa. Dalam zaman penduduk bumi terbagi, ya. Dan inilah cerita kenapa bumi terbagi. Jadi bumi itu satu bahasa, satu logat. Jadi cuma satu, nggak ada yang lain. Betul? Apa logatnya? Ada yang ini ya Pak, pernah selidiki nggak itu apa logat apa gitu? Dan nggak ada yang Yang tahu. Saya sampai sekarang juga nggak tahu bahasanya bahasa apa. hmm, Dan banyak orang yang ribut-ribut soal bahasa di mana nama Tuhan itu adalah Yahweh misalnya, Yahweh. atau Jehovah. Kenapa? Karena itu bahasa aslinya. Saya tanya bahasa aslinya apa? Bahasa Ibrani. Loh, bahasa Ibrani sebelum bahasa Ibrani bahasa aslinya apa? Bahasa Babel. Ini bahasa Babel kan ini disebut orang Babel. Menara Babel jadi bahasa Babel. Jadi bahasa sebelum Ibrani ada bahasa namanya bahasa Babel. Dan ini kejadian 11 loh. Ya. Jadi kejadian 11 ini ada satu bahasa. Bukan bahasa Ibrani loh ini. Ibrani lahir dari sini loh. Berarti Hmm. bahasanya Adam ya, Pak? Bahasanya Adam, betul. Bahasanya Taman Eden. Dikatakan bahasa Taman Eden. Iya. Ini bahasanya Adam. Lalu nanti bilang begini. Ya, mereka kan belum kenal Tuhan. Siapa bilang belum kenal Tuhan? Kita lihat. Kejadian 4. Mundur lagi jauh zaman Kain dan Habel ini. Lihat. Lihat apa kata firman Tuhan, bukan kata Hendrik. Lahirlah seorang laki-laki bagi Set. Nama anak itu Enos. Zaman Enos, waktu itulah orang mulai memanggil apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan. Panggilannya apa? Yaitu apa, Pak, panggilannya nama Tidak Tuhan? tahu. Karena kita nggak tahu bahasanya. Kalau kita tahu bahasanya, misalnya bahasa blang bling blung, ya udah bahasa blang bling blung, Tuhan itu apa bahasanya? Ngomongnya apa? Kalau bahasa Ibrani Yahweh, betul? Oke, saya setuju Yahweh. Oke, nah no problem, mau ribut ntar kalau saya ributin tambah ribut. Jadi gimana? Jadi namanya apa? Ini kejadian 4 loh, belum ke 11 loh. Orang sudah memanggil Tuhan. Babel dengan Midian lain Pak ya? Lain, Pak. Ya, bangsa Midian. Itu bangsa dari bangsa-bangsa keturunan Ham. Musuh-musuhnya Israel. Ya. Ini apa panggilannya? Nggak tahu. Jadi kalau orang ribut-ribut, maksa orang supaya pakai Yahweh, saya tanya dulu, itu bahasa apa? Bahasa asli. Aslinya apa? Ibrani. Oke, sebab Ibrani bahasa apa? Yang dipakai Adam, dari Adam sampai Babel. Apa itu bahasanya? Ada yang tahu. Bahasa Sumerian, ya silakan pakai bahasa Sumerian. Bahasa Sumerian bahasa apa? Ini catatan loh, ini catatan sejarah loh ini. Adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Satu bahasanya doang. Dan orang sudah manggil nama Tuhan di sana. Ya, Yahweh itu Ibrani Pak ya? Yahweh Ibrani. Sebelum Ibrani apa namanya? Ya apa nggak tahu. Ini bahasa ini yang ada di sini. Bahasa Adam. Bahasanya Adam, nggak tahu bahasa apaan. Iya. Atau kalau mau Nuh lah yang bikin bahasanya si Nuh. Kan semua udah mati, tinggal si Nuh. Nggak tahu bahasa apa. Kita menurut nggak tahu bahasa apa. Tentu Nuh pakai bahasa yang dipakai sebelum orang pada mati, ya kan? Sama bahasanya bahasa Adam. Ya, jangan kaget sekali lihat sesuatu. Lihat. Nih, Yahweh.
Ya, Yahweh was an ancient Levantine deity and the national god of the Israelite kingdom of Israel and Judah. Jadi Tuhannya orang Israel ya dan Yuda. Dikatakan, though no consensus exists regarding the deity's origins. Scholars, ini scholars itu artinya apa? Orang-orang yang belajar. Orang-orang yang Cendekiawan, cendekiawan, cendekiawan. profesor, orang penyelidik-penyelidik generally contend that Yahweh is associated with Seir, Edom, Paran, Teman. Siapa Edom? Siapa Edom itu Kain. itu? Canaanite. Nih, Esau, ya, dari Esau. letter with Canaan. Kanaan. Ini dewanya orang Kanaan. Yahweh ya. Ya. Lihat. This data suggest before becoming publicly worship in Israel, sebelum di worship sama di Israel, Yahweh was the kita lihat deh. Ya, kalau bahasa Inggris kurang bisa, kita kan ada Google. Yahweh dulunya adalah dewa dari serikat ahli metalurgi Kanaan. Dewanya orang Kanaan. Itu Yahweh. Sebelum jadi Tuhannya orang Israel, nih, tuh. Jadi kita harus gimana dong? Ya nggak tahu maunya gimana. Kalau Pak Hendrik, kalau sudah tahu itu bahasa dari Kanaan, Pak, kenapa kok dipakai, Pak? Bukan karena dipakai, Pak. Yahweh itu menunjukkan Tuhan. Kayak kita nih Tuhan. Bahasa Inggris God. Ya. Tuhan dalam bahasa Arab apa? Allah. Bahasa Chinese apa? Sangti. Tapi menunjukkan Tuhan. Tuhan itu adalah super being di atas manusia. Sesuatu yang bukan sesuatu. Jadi dia itu adalah deities atau dia itu roh atau apalah yang punya kuasa super being, yang punya kuasa luar biasa yang menciptakan langit dan bumi istilahnya. Cuman setiap orang punya bahasa berbeda-beda. Mereka menyebutnya satu Yahweh, satu bilang Tuhan, satu bilang Allah, satu bilang ini, satu bilang ini. Semuanya sama artinya. Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan itu satu. Tuhan cuma satu. Manusia juga cuma satu. Nggak ada lagi manusia di dunia. Di dunia yang namanya manusia kita. Cuma satu. Nggak ada dua. Cuma satu. Jumlahnya banyak. Tapi jenisnya cuma satu manusia. Sama. Tuhan cuma satu jenisnya. Super being. Apapun sebutan namanya, dia disebut super being. Maka saya bilang, you tahu namanya, tapi you nggak kenal dia, percuma. Lebih baik kita nggak tahu namanya, tapi kita kenal dia kenal kita. Dan itu nggak heran, Yesus mengatakan, pada saat aku datang kembali, aku tidak mengenal engkau. Betul? Betul nggak itu? Yesus ngomong gitu nggak? Sangat betul, sangat betul. Itu nggak main-main. Ya. Oke, lanjut. Ini baru satu ini aja kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang memaksakan kita untuk pakai bahasa Yahweh. Terserahlah. Bolehlah. You mau pakai Yahweh, saya setuju kok. Bukan nggak setuju, setuju aja. Tapi mungkin setelah setuju, mungkin pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memaksakan saya untuk bisa memakai bahasa Yahweh. Sudahkah Anda hidup benar, tak bercacat celah? Sesuai dengan Yahweh yang you kenal itu. Nggak percaya? Kita buktiin. Kita buktiin. Di mana ya? Efesus. Sebab di dalam dia, di dalam Yahweh, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yaitu apa? Kudus tak bercacat di hadapannya. Itu aja cukup. Sudah belum? Sudah kudus belum? Sudah tak bercacat belum? Kalau belum, you belum kenal Yahwehmu. Yes? Kalau you belum kudus, masih banyak
hidup berdosa segala macam, jangan teriak-teriak maksa orang untuk pakai Yahweh Yahweh. Kenal dulu Yahwehmu, setelah kamu kenal dengan baik, lalu kamu hidup menurut sesuai dengan kehendak perintahnya Dia, baru kasih tahu kita, nih Yahweh yang saya kenal ini, begini. Nah itu yang benar. Kenapa? Karena Yesus juga begitu. Dia ngasih tahu Bapaknya, dia kasih tahu siapa. Aku datang untuk melakukan segala kehendak Bapakku. Ngasih tahu Bapakku sukanya begini, begini, begini. Supaya kamu kenal Bapa yang kau sembah atau Allah adalah roh, maka kamu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kamu harus punya Roh Kudus. Harus punya kebenaran dulu, baru bisa menyembah Dia yang benar. Allah di mana banyak katanya. Cuma satu Allah yang benar. Ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah di tanah Sinear. Lalu mereka menetap di sana. Tanah Sinear. Kemarin kita bicara mengenai tanah Sinear. Dikatakan, ya, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Ekad. Semuanya di tanah Sinear. Ada 3 kerajaan di tanah Sinear. Namanya Babel, Erek, dan Akad. Ya. Jadi mereka berangkat ke sebelah timur, menjumpai tanah di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Tuhan suruh manusia, pada mulanya ngapain? Apa janji Nuh? Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Penuhilah bumi itu artinya dia nongkrong di satu tempat atau dia berpencar. 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 Ini Tuhan punya mau. Tuhan punya mau, Tuhan bikin bumi segede-gede bangkong, udah gede banget. Beranak cucu sudah banyak, bertambah banyak sudah. Tapi penuhilah bumi, nggak mau. Saya maunya ngapain? Dia bilang, maunya ngumpul. Lalu menetap mereka di sana, di tanah Sinear. Di tanah yang sangat luas. Sampai bisa seluruh bangsa di dunia ini nongkrong satu tempat. Dulu kita pernah bicara-bicara, ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Ternyata state of Florida, ya, di Florida nih, satu state Florida dihitung bisa ceburin manusia sebumi. Ada 7 miliar manusia bisa ditaruh di state of Florida. Di satu Florida ditaruh, jadi orang berdiri semua, 7 miliar, satu state penuh. Satu apa nama state itu apa ya? Provinsi Florida penuh dengan manusia sebumi di satu tempat. Bayangin. Kalau kita bisa berpikir bahwa 7 miliar orang bisa ditaruh cukup di Florida, berapa besar bumi ini? Besar nggak? Besar sekali. Lalu dikatakan ada orang apa? Ada orang bisa ukur berapa ukuran bumi? Ada yang tahu ukuran bumi? 7 miliar. Itu mah manusianya. Ukuran bumi ada berapa? Hah? Manusia zaman sekarang, lihat, the size of the earth, 7.926 miles ukurannya, 12.760 diameternya. Jadi ukuran bumi jadi bisa dihitung luasnya nih. Luasnya jadi Earth circumference is 40.000 kilometer persegi. Ininya dia punya ukuran bumi nih, semua nih ada 40.000 kilometer persegi. Dari mana mereka tahu? Gimana cara ngitungnya? Oh, dari bulan, Pak. Mau lihat apa kata firman Tuhan?
Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Itu pertanyaan. Nyatakanlah kalau engkau tahu. Ditantang Tuhan loh ini. Tuhan menantang manusia. Kamu tahu luasnya bumi? Kalau kamu tahu, nyatakanlah. Nyatakan tadi artinya apa? Apa? Buktikan. Buktikan. Dibuktiin sama manusia segini. Diketahuan Tuhan. Manusia mencoba menulis besarnya bumi. Mencoba dia. Dia mencoba menulis besarnya bumi. Untuk membuat kita lihat tuh, Tuhan nantang manusia. Manusia bisa hitung. Diketahuan Tuhan. Ukuran bumi 40.000 kilometer, betul? Betul? Tadi? Betul nggak? Hah? Tidak bisa dibuktikan. Ini Pak. Ukuran bumi 40.000 kilometer, betul? Persegi. Nih. Betul? Earth circumference. Jadi keliling nih 40.000 kilometer. Sedangkan ukuran Antartika katanya 14 juta square meter. Kilometer. Mana yang benar? Kalau sampai Antartika saja ukurannya segini besar, seberapa besar bumi? Nggak ada buktinya, Pak ya? Ada buktinya. Diketawain Tuhan. Antartika itu apa, Pak? Antartika kutub utara. Kutub selatan. Sorry. Antartika itu kutub selatan. Apa kutub selatan di luar bumi? Kan enggak, di dalam bumi. Betul? The size of the earth. Nih. Terus kutub utara berapa, Pak? Nggak tahu nih North Pole. Nggak usah kita sebut kutub utara berapa. Nanti Bapak tinggal nge-google aja. Tapi yang pasti kalau sampai Antartika segini gede ukurannya. Bayangin 14 juta square meter, 14 juta kilometer square. Ini seberapa besar bumi? Jadi nggak nyambung ini. Gue ini nggak nyambung nih ngomongannya nih. Kita mau dibohongin, mana bisa dibohongin? Tuhan yang tahu ukuran bumi. Oke? Maksud saya gini, Pak ya. Tadi disebutkan kutub selatan. Hmm. Tapi kok hanya kutub selatan aja yang disebut? Kutub utara kok nggak disebut gitu? Nah, kita lihat aja what is the size of North Pole. Kecil sekali malahan North Pole. Cuman 10 kilometer. Mana? Cuma kecil sekali di ujung kecil gini, cuma mentok kecil ini doang nih. Hah? Oh, the ice. Saya rasa nggak ada yang mungkin ada ukur, Pak. 700 Seberapa besar. kilometer. 700 kilometer. Masalahnya Kutub Selatan nggak ada yang tahu Pak ukurannya berapa dan nggak ada yang belum ada orang menjelajah sampai kemana-mana, belum ada Pak. Jadi ukurannya lebih kecil. Ukuran Kutub Utara lebih kecil daripada Kutub Selatan. Kutub Selatan lebih gede. Ya. Jadi ya gitulah. Oke. Jadi mereka ngumpul satu tempat, lalu mereka berarti artinya siniar itu besar sekali karena semua manusia bisa ada tiga bangsa tinggal di situ dan dipimpin oleh Nimrod. Nah,
Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tergala-gala dulu kalau nggak salah Panfal pernah kasih tahu ya Pak ya. Tergala-gala, ada yang Ya. tahu? Hmm. Ibu-ibu tergala-gala ada yang tahu artinya apa? Gala-gala. Ada yang tahu Ibu Marta? Ibu Erika? Tergala-gala? Enggak, Pak, enggak tahu. Ya. Kalau mau bikin jalanan pakai apa? Aspal. Ter tuh namanya, ter, betul. Aspal. Ini ter buat bikin jalanan, artinya apa? Minyak. Ya. Yang hitam-hitam itu Bu, ingat ya. Jadi ini kalau nggak salah tanah siniar ini ada di daerah Irak. Di daerah Irak. Irak itu besar. Dan Irak itu dipakai zamannya kejadian 11 Menara Babel itu ada di Irak. Itu batu bata tanah dibikin dari minyak dibakar. Bisa bayangin berapa banyak minyak yang dipakai, berapa banyak tanah liat yang dipakai untuk membangun sebuah menara mentok sampai ke buka angkasa, sampai mentok bahkan dikatakan mari kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan bilang berseraklah, tapi dia menjawab supaya kita ngumpul jadi satu, supaya kita tidak berserak ke bumi. Pertanyaannya, kenapa mereka mau berkumpul jadi satu? Kenapa mereka mau ngumpul jadi satu? Tuhan suruh berserak, tapi mereka mau ngumpul jadi satu. Kenapa? Padahal gampang sekali jawabnya. Tuhan suruh kamu mencar. Saya nggak mau. Saya mau bersatu. Artinya apa? Membantah. Membantah Tuhan. Melawan Tuhan, betul? Jadi artinya, Ya. makanya dibilang Babel itu artinya adalah melawan Tuhan. Rebellion, pemberontakan. Jadi Babel itu melawan Tuhan. Tuhan suruh berserak, kamu ngumpul jadi satu. Nah, ini Babel. Ya. Ini menara sampai mentok ke langit. Ya. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Pertanyaannya, kenapa mereka mau bikin menara sampai ke langit? Bikin menara pendek-pendek cukup. Kenapa mesti sampai mentok ke langit? Dan tahu jawabannya? Kenapa? Mereka mau ke tahta Allah. Oke, make sense. Bisa ke tahta Allah. Katakan, Mau menyelamatkan diri, Pak, dari banjir. itu jawaban Pak Magen. Pak Magen masih ingat jawabannya, Pak ya. Jadi pada saat mereka tahu ada banjir dulu yang di tangan Tuhan, mereka pikir Tuhan akan memberikan banjir lagi. Mereka bikin menara yang tinggi supaya pada saat banjir datang, nanti Tuhan suruh orang bikin bikin apa? Bikin bahtera. Nggak perlu bahtera, kita sudah di atas. Karena apa? Bahtera itu ada sisanya. Supaya bahtera itu bisa ngambang-ngambang, ada sisa udara kan. Nah di situ mereka nongkrong rame-rame. Jadi nggak mati. Mereka mau melawan Tuhan sampai kepikir ke sana. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan lagi air bah. Betul? Iya betul, betul. Tapi mereka punya pikiran yang jahat bahwa Tuhan akan menghukum manusia pakai air bah lagi. Karena mereka tahu mereka jahat sekali. Oh iya ya betul, masuk akal. Tuh. Nah, mereka mau bikin menara yang tinggi sampai begitu. Karena takut dikasih apa namanya air bah lagi. Hukuman. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Pertanyaannya, turunnya Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Yang turun siapa nih? Siapa yang turun? Tuhan. Tahu siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Hmm? Hmm? Yang mana Pak?
Ya, kan dikatakan turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Siapa? Tuhan kita itu Yesus, adalah Yesus, Yesus. Yesus. Yesus sudah turun ke bumi ini sebenarnya dulu. Dan dia sering turun ke bumi. Dari mana kita tahu? Ya, Abraham. Abraham bertemu dengan Tuhan. Siapa? Ngobrol sama Tuhan. Melkisedek. Melkisedek. Lalu dia bicara, dia juga ketemu Tuhan yang mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Siapa kalau bukan Yesus sendiri yang turun? Betul? Betul nggak? Betul. Ada buktinya bahwa dia sudah ketemu Abraham? Ada buktinya nggak bahwa Yesus yang turun? Ada. Nih, makanya kalau kita tahu ya kasih tahu. Ada buktinya. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nih, ya. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia." Tuh. Tetapi aku mengenal dia. Itu bedanya antara kita dengan Kristus. Kristus mengenal dia. Kalau Tuhan Yesus mengajarin kita mengenal dia, ya kita jadi kenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku pendusta. Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Itu Kristus yang ngomong. Dia menjalankan apa yang diperintahkan Bapaknya, menuruti apa yang difirmankannya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Tuh, dia udah lihat, dia udah ketemu. Betul? Ini loh, ini bukti loh. Yang sembarangan loh. Jadi yang turun ini Tuhan, sama seperti Tuhan turun kepada Abraham. Menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Kenapa disebut anak-anak manusia? Kenapa disebut anak-anak manusia? Belum mengenal Allah. Kenapa? Belum mengenal Allah. Ketika manusia itu bertambah banyak di bumi, maka bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia alias anak-anak manusia itu cantik-cantik. Ada perbedaan loh, ada anak Allah dan anak perempuan. Di sini disebut yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Artinya apa? Tadi Pak Anfa bilang udah benar tuh. Apa jawabannya? Pak Anfa. Yang belum mengenal Tuhan. Yang tidak mau mengenal Tuhan, yang bukan keturunan Tuhan. Itulah anak-anak manusia. Ini anak-anak jahat semua ini. Anak manusia jahat. Ya. Maka ada anak-anak Allah, yaitu Pelek. Disebutkan tadi di Sabtu Tawarik. Pelek itu keturunan Sem. Jadi keturunan Sem ada di sini, ada juga. Jadi anak-anak Allah ada di sini juga. Tapi yang mendirikan kota itu adalah keturunan si setan semua ini, anak orang yang jahat sekali. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Bayangin, inilah baru permulaan usaha mereka. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Artinya apa? Inilah baru permulaan usaha mereka. Usaha mendirikan kota sampai ke langit. Usaha untuk melawan Tuhan. Usaha untuk melawan Tuhan. Pertanyaannya, kedengarannya Tuhan jadi takut kalau manusia melawan Tuhan, betul? Betul nggak? Waduh, manusia bikin menara nih, mau perang sama saya nih. Jadi takut gitu Tuhannya. Enggak.
Ini baru permulaan usaha mereka. Tujuannya usaha mereka untuk berbuat jahat, mau melawan Tuhan. Tuhan datang untuk melindungi orang-orang, anak-anak Allahnya ini yang bisa dilindungin. Ini anak-anak manusia nih yang jahat-jahat. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang dapat terlaksana. Lalu, ada kalimat yang canggih. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita turun. Ini kalau kita turun, yang turun siapa? Yesus dan Bapa. Tiga-tiganya turun. Betul? Ya, ya. Tiga-tiganya turun dan mengacaukan bahasa mereka. Karena pada saat mereka menciptakan manusia, tiga-tiganya ikut campur. Pada saat mereka mau mengacaukan bahasa mereka, tiga-tiganya pun ikut campur. Oke? Maka Tuhan Yesus mengatakan, Ketiga-tiganya itu siapa, Pak? Bapa, Roh, dan Yesus. Kan kita. Maka tadi bisa bilang, lalu turunlah Tuhan. Yang turun siapa untuk melihat kota? Yang turun Kristus, betul. Sekarang dia berfirman, mereka ini satu bangsa, dia bicara sama Bapa dan baiklah kita turun mengacaukan bahasa mereka. Ngerti Pak ya? Kita nih. Karena Tuhan menciptakan manusia semuanya. Tuhan, tiga-tiganya menciptakan. Siapa? Yesus yang menciptakan. Betul, Yesus adalah Tuhan. Dia yang pada mulanya menciptakan manusia. Menurut rupa dan gambarnya dia. Marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan manusia. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Artinya kita ini tiga-tiganya yang menciptakan manusia. Tapi menurut gambar rupa kita. Rupanya siapa? Yesus. Rupanya Kristus. Yang punya rupa cuma Kristus. Sedangkan Bapa dan Roh tidak punya rupa karena mereka roh. Gitu loh. Ngerti ya? Rupa kita tuh Kristus. Jadi pada mulanya adalah firman. Ini yang dimaksud Tritunggal, Pak ya. Ya, saya sih nggak berani bilang Tritunggal. Bolehlah Tritunggal. Tapi itu doktrin sebenarnya. Jadi kalau kita mengerti bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga ini tiga pribadi, tapi disebut Tuhan. Mereka Tuhan. Pribadinya tiga. Ini yang orang seberang bilang. Kalau orang Kristen itu Tuhannya tiga, ya ini mungkin Pak dimaksud. Iya, iya. Mereka pikir, wah ada tiga pribadi. Ya benar, tapi kan Tuhan nggak ada tiga. Tuhan cuma satu. Mereka kan bilang, Tuhannya tiga. Salah, Tuhan cuma satu. Kayak manusia ada tiga. Enggak, manusia cuma satu. Kalau dibilang manusia ada tiga, pribadinya ada tiga, jumlahnya ada tiga. Tapi manusianya itu sendiri ya satu. Nggak ngerti, karena nggak ngerti. Satu, manusia cuma satu. Ada lagi manusia, jenis manusia lain. Di dunia ini ada lagi jenis manusia lain. Yang mungkin matanya 6 gitu. Apakah disebut manusia? Enggak, manusia itu anatominya seperti begini. Bisa ngomong, punya mata, hidung, mulut. Bukan monyet. Monyet juga, tapi monyet bukan dibilang manusia. Monyet dibilang primata. Lain lagi, monyet ya monyet. Manusia ya manusia. Gitu loh. Monyet jenisnya banyak. Ada monyet, apa tuh? Macam-macam kan monyet tuh. Ada simpansi, ada apa namanya, gorila. Ada lagi yang hidungnya tuh di Kalimantan, hidung apa? Bilangnya sih monyet apa, nggak tahu. Monyet is monyet. Manusia ada 7 miliar pribadinya. Tapi disebut manusia. Sama. Bukan Tuhannya tiga, Tuhan cuma satu. Tapi tiga-tiganya ini disebut Tuhan. Mereka Tuhan. Setuju? Ngerti nggak Pak maksudnya Pak? Ngerti ya? Jadi orang seberang itu bisa salah pengertian karena kita sendiri yang bikin rusak. Gak ada satu orang Kristen pun yang bisa mengerti, ya bukan saya doang yang ngerti. Ada beberapa orang yang ngerti tentang Tuhan, tentang ini.
Tapi pada kenyataannya, pada secara umum, banyak orang Kristen juga kagak ngerti Trinitas itu apaan. Betul nggak, Pak Anval? Iya. Banyak yang nggak ngerti. Karena terbentur doktrin. Aduh, Tuhan ini bilang kita, tapi ada satu. Dia satu, tapi kita. Gimana? Doktrin bilang Tuhan satu. Bingung. Tapi kalau kita mengerti ada 3 pribadi yang punya tugas masing-masing, tapi mereka 3 disebut satu. Namanya Tuhan. Mereka disebut Tuhan. Bapa, ya Tuhan. Yesus, ya Tuhan. Roh Kudus, ya Tuhan juga. 3. Tapi Bapa nongkrong di surga, Yesus turun ke bumi, maka Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapaknya. Lalu Yesus naik ke surga, yang diturunin Roh Kudus turun untuk manusia, untuk menemani kita sampai akhir zaman. Tugas masing-masing. Pribadinya 3. Betul nggak? Jadi bahasa Ada pendeta Pak, ya, yang mengatakan kalau Tuhan itu berpribadi 3, maka Tuhan itu memiliki pribadi ganda, Pak. Benar apa enggak? sekarang mungkin kita harus ini dulu, harus mengerti dulu pribadi itu artinya apa. Fisik atau being. Being itu ya ada, sesuatu yang ada, being. Bukan fisik. Kalau bicara pribadi bilang berpribadi ganda berarti berfisik ganda. Atau punya kepribadian. Kepribadian itu, kita punya kepribadian, betul nggak Pak? Ya. Kepribadian itu artinya apa? Karakter kan? Ya. Karakter. Jadi kita mau bilang pribadi itu artinya orang berpikir pribadi itu adalah fisik. Yang cuma punya fisik, cuma punya Kristus. Kalau bilang punya kepribadian ganda, maksudnya kepribadian ganda. Kepribadian dia apa? Tuhan. Sifatnya dia tuh Tuhan. Bukan sifat manusia, tapi sifat Tuhan. Maka mereka disebut Tuhan. 3 pribadi artinya 3 being. Kita nggak tahu bahasa Indonesia being itu apa ya. Pribadi. Karena Indonesia itu sangat rancu bilang pribadi. Pribadi itu bisa bersifat fisik. Jadi orang berpikir ada fisiknya. Betul nggak Pak? Iya. Padahal nggak ada. Yang punya pribadi cuman Kristus. Yang 2 itu roh. Karakteristiknya adalah karakteristik Tuhan secara roh. Yang 1 secara fisik. 2 roh, 1 fisik. Jelas nggak Pak? Makanya Nah, tadi menyebut 2 roh, berarti sedangkan roh itu kan 1 roh, Pak. Maksudnya apa, gimana? 2 roh atau 1 roh? ada 2 roh, artinya 1 roh Bapa, 1 roh Kudus yang punya tugas masing-masing. Dan roh Kudus itu bisa disebut roh Kristus bahkan. Iya. Gitu loh. Roh Kristus, ya. Hah? Roh Kristus, Ya. bisa disebut. Nah, roh Kristus itu artinya apa? Rohnya Tuhan. Kita baca artinya roh Kristus apa? Apa-apa. Ada hubungannya semua. Hiduplah oleh, judulnya apa? Hiduplah oleh Roh. Demikian sekarang kita tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ini roh apa yang memberi hidup? Dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup ini siapa? Bapak kita. Ya. Sebab apa yang tidak dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya daging telah dilakukan oleh Allah. Caranya gimana? Caranya dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjadi hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging lagi, tapi menurut roh. Artinya tetapi hidup menurut roh apa? Itu kehendak roh, Galatia 5. Ini yang tulis Paulus, kita mesti ngerti. Menurut roh, hidup menurut roh adalah kasih, kelembutan, kesetiaan, kesabaran, dan sebagainya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Ini dijelasin.
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Tuh. Apa? Karena keinginan daging adalah maut. Apa keinginan daging? Ada di Galatia 5. Ini makanya baca Paulus mesti hati-hati. Kalau nggak ngerti, berantakan. Ya, Galatia 5. Orang yang sama yang nulis. Ya. Artinya, hiduplah oleh roh. Sama. Roma 8. Ya, hidup menurut roh. Hidup oleh roh. Memikirkan hal-hal dari roh. Nih, tuh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging adalah ini. Nyata, pencabulan, pencemaran. Nah, ini disebutkan Roma 8. Keinginan daging adalah maut. Apa yang membuat kita maut? Yaitu pencabulan, pencemaran hawa nafsu, nyembah berhala, sihir, dan lain-lain. Maka dikatakan, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Galatia 5 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Ya, kalau kecepatan kasih tahu saya. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kamu hidup dalam roh, kalau memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah tersebut. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya apakah Yesus taruh rohnya kepada kita? Bukan. Roh Kristus ini adalah perbuatan-perbuatan Kristus. Sifat-sifat Kristus. Pemikiran Kristus. Itu maksudnya. Banyak orang bilang roh Kristus. Tidak memiliki roh Kristus itu berarti bukan milik Kristus. Tapi melakukan apa yang Kristus lakukan. Inilah roh Kristus. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Galatia 5. Ini roh Kristus. Buah roh ialah kasih, sukacita. Yesus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla bla, ini semua. Dan ini sesuai dengan Yohanes. Yohanes 3. Dibilang begini sama Nikodemus. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, ini yang ngajarin gurunya nih, adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah perbuatan daging. Tapi apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah perbuatan roh. Perbuatan roh siapa? Roh Kristus. Perbuatan-perbuatannya. Ini loh. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kamu, artinya kamu sepikir dan seperasaan. Ada di mana? Filipi 2. Ya. Hendaklah hidupmu bersama. Hendaklah kamu hidup bersama keluarga, hidup bersama anak, hidup bersama masyarakat, hidup bersama yang lain. Itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ini maksudnya. Jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, karena Kristus adalah siapa? Firman. Ini semua nyambung. Kalau ngomong gini bisa nyambung kemana-mana. Ya. Kristus adalah firman. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya ada Kristus. Kristus itu bersama dengan Allah. Dan Kristus itu adalah Allah. Kenapa kita bilang Kristus? Karena di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dalam tubuh Kristus. Ya kan?
Jadi kalau kita tahu bahwa firman itu adalah Kristus, maka Roma 8 mengatakan, kalau jika ada firman dalam hidup kamu, firmannya dia. Nih, Kristus kita bisa ganti jadi firman. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Inilah warisan yang kita dapat. Roma 6 ayat 23. Upah dosa mati, kematian. Tapi oleh roh, oleh perbuatan Kristus, perbuatan-perbuatan kita. Tapi oleh roh, kita mendapat kehidupan. Karena kebenaran, kita mengerti siapa Tuhan kita. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati, diam di dalam kamu, maka ia juga yang telah membangkitkan Kristus dari orang akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Pertanyaannya, sampai hari ini orang pada nggak tahu kalau ada roh Allah dalam hidup kita. Itu apa? Kejadian 2. Tuhan memberi nafas hidup. Nafas hidup ini milik Tuhan, milik Allah. Inilah roh Allah. Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Dan itu dicatat di dalam Ayub. Bahwa selama roh Allah ada padaku, nafasku, artinya roh Allah ada padaku, roh Allah masih dalam hidungku. Tuh. Orang banyak yang nggak sadar kalau nafas yang kita nafas setiap hari itu roh Allah, berarti ada Allah dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah merasakan ada roh Allah dalam hidup kita karena kita selalu berbuat jahat. Karena kita tidak mengerti kebenaran. Nah, nafas itu sama dengan roh, Pak ya? Bukan. Nafas itu sama dengan roh Allah, bukan roh kita. Karena yang memberi nafas itu siapa? Ya, roh Allah. Roh Allah. Ya, benar. Artinya ada roh Allah dalam hidung kita. Kalau ada roh Allah dalam hidung kita, berarti kita ada roh. Bukan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tapi karena manusia maunya berbuat dosa, katanya sudah kenal Kristus, tapi masih berdoa minta dosa, berbuat dosa terus. Artinya dia tidak mengenal. Dia tidak sadar ada Allah dalam hidup dia. Ini nafas ini Tuhan punya. Kalau kita bernafas, berarti roh Allah. Ini tubuh ini bait Allah. Karena roh Allah hidup dalam kita. Dan tugas Kristus memberitahu itu. Tugas Paulus memberitahu itu. Tugas Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya itu ngasih tahu. Kamu nih tubuh bait Allah. Kamu tuh ada roh Allah di dalam hidup kamu. Bukan roh manusia, tapi roh Allah yang ada di dalam kamu. Kalau kamu sudah mengerti kebenaran ini bahwa ada roh Allah di dalam kamu, maka Ayub ngasih tahu. Maka bibirku tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena aku sadar ada roh Allah di dalam hidupku. Itulah kebenaran sejati. Kalau arwah dengan roh beda, Pak, atau sama? Ya, arwah, pertanyaannya arwah siapa? Arwah orang yang sudah mati itu. Pertanyaannya Arwahnya kan saya udah bilang, saya nggak percaya kalau manusia itu punya arwah, punya roh. Saya nggak percaya itu. Iya. Yang ada Karena roh. kan banyak yang bilang, Pak ya, wah arwahnya gentayangan. Ya, yang gentayangan itu roh-roh dalam dunia itu roh setan. Roh setan. Karena roh itu sifatnya, nah roh itu milik malaikat, malaikat itu roh, bersifat roh. Dia bisa jadi malaikat terang, dia roh jahat turun ke bumi, dilempar ke bumi. Gitu loh. Iya, iya. Jadi yang Pak gentayangan Hendrik, Ya. ada juga agama Katolik yang menyembah arwah-arwah yang sudah meninggal. itu Ada itu namanya, harinya tertentu. itu bukan menyembah, mereka berdoa buat arwah itu. Atau berdoa, ya berdoa. Itu ada di Tapi mana? Hendrik tidak percaya arwah. Nah ini gimana? Tuh, Mereka berdoa untuk arwah-arwah. Ya, begini loh. Itu sebenarnya berdoa bagi arwah-arwah itu ada di dalam buku Apokripa, ya, di Makabis kalau nggak salah. Jadi orang banyak nggak ngerti dan kita orang Kristen Protestan selalu aja kerjaannya menghina agama Kristen, agama Katolik. Kita ini paling benci sama orang Katolik. Itu yang ngasih tahu kita untuk membenci orang Katolik siapa? Satu orang namanya Martin Luther. Sehingga sampai hari ini sudah 500 tahun kekristenan itu kerjaannya menghina Katolik. Padahal bukunya mereka lebih banyak dari buku kita. Gitu loh. Dan kita nggak pernah mau belajar. Orang Katolik itu, contoh lah, ada teman kita yang beragama Katolik, kita kasih tahu, itu artinya bukan menyembah. Artinya mereka berdoa untuk orang-orang yang sudah mati.
supaya mereka masuk ke dalam purgatori namanya. Saya percaya purgatori. Apa itu purgatori? Purgatori itu adalah api penyucian, betul? Tapi masalahnya api penyucian yang ditulis firman Tuhan apa artinya? Ada di 1 Yohanes 1:9 ayat sakti. Saya kasih lihat. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kalau kita ngaku dosa kita, ini kalau kita ngaku dosa kita artinya nih untuk orang Kristen atau bukan orang Kristen? Kalau kita ngaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Artinya ini mengaku dosa ini untuk orang yang sudah kenal Tuhan atau yang belum kenal Tuhan mengaku dosa. Halo? Belum, Yang sudah kenal Tuhan, Pak. belum. Mungkin nggak Kenal orang Tuhan. sudah kenal Tuhan mau mengaku dosa? Enggak lah, Pak. Kan udah ditebus, Pak. Pertanyaan. Paulus tidak tahu apa arti mengingini, betul? Tapi pada saat Tuhan memberitahu bahwa mengingini itu dosa, menurut hukum Taurat, dia tahu itu dosa. Kita bagaimana mengaku dosa kita? Misalnya kita orang Kristen, berzina misalnya. Kita tahu nggak itu dosa? Tahu. 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 Artinya kita bukan Jangan berdosa, ngaku kita nggak tahu. Kita ngaku dosa kita. Ternyata dulu kita nggak tahu bahwa ini dosa. Tapi kalau orang Kristen ngaku ini dosa, berarti dia bukan orang Kristen. Dia masih belum ngerti Tuhan. Kalau dia ngerti Tuhan, dia tahu Tuhan, maka jawabannya adalah ini. Maka semua firman Tuhan kalau kita baca benar jadi benar. Maka dikatakan, karena setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat, bahkan tidak mengenal dia. Ini loh. Maka 1 Yohanes bilang, mengaku dosa kita ya khusus untuk orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Kristus. Pada saat dia menerima kebenaran, dia tahu, oh ternyata saya berzina salah, saya berdosa sama Tuhan. Dia mengaku berdosa, sama seperti Daud pada saat dia mengaku dosanya. Maka dikatakan, oh, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Mazmur 32. Itu juga ada di dalam Roma 4 ayat 7. Roma 4 ayat 7 itu diambil dari Mazmur 32. Oke? Sehingga ia akan mengampuni dosa kita. Loh, kok kita sudah diampuni karena minta ampun lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi? Nggak mungkin. Nggak boleh kita. Nah, arti kata purgatori yang sebenarnya, yang saya setuju dan Alkitabiah adalah ia akan mengampuni dosa kita. Pada saat kita mengaku dosa kita, dia akan ampuni 100%. Dan ini dia, api penyucian ini terjadi di sini. Mencucikan kita dari segala kejahatan. Api penyucian ini jalan. Pada saat kita menerima Kristus, Kristus bilang apa? Kalau kita menerima Kristus, Kristus bilang apa? Dia akan memberi apa? Roh Kudus. Dia akan memberi Roh Kudus, memberi seorang penolong, penolongnya. Lihat di mana ya? Ya. Ya, lihat. Di dalam Matius ada nih. Lukas 24, 47. Ya. Aduh. Ya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yang dikirim apa? Ya. Nah, ini. Jadi Yesus memberikan Roh Kudus ya. Ada di mana ya? Coba di Markus 16, 19.
Harusnya ada. Oh, Yohanes 16 coba. Ya, nah ini. Adalah lebih baik berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Maka dari itu, ini api penyucian ini, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api. Ya, api yang menyala-nyala seperti lidah-lidah api. Ya, di dalam Kisah Para Rasul itu jelas tidak dikatakan seperti lidah api. Ingat Pantai Kosta? Ya, Pencurahan Roh Kudus. yang lihat nih. Tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus ini menyucikan kita dari segala. Jadi lidah-lidah api, api penyucian ini, kita akan disucikan hidupnya dari segala kejahatan kita. Inilah api penyucian. Saya mengerti purgatori. Saya tahu purgatori itu adalah api penyucian. Nah, orang Katolik berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, yang belum sempat. Ya, artinya mereka tuh, ini biasa kalau lagi perang, orang mati belum sempat diberkati, udah mati duluan. Nah, itu latar belakangnya. Kita mesti ngerti juga supaya Tuhan mengampuni dosanya orang ini gitu loh. Kita berdoa, entah orang ini berdosa atau tidak, itu bukan urusannya kita, urusan Tuhan. Tapi kita berdoa buat orang ini mereka perang nih, Makabis itu buku perang. Jadi waktu mereka mati perang, mereka belum sempat diberkati. Biasa orang Katolik sebelum mati mereka diberkati. Kamu percaya Yesus, percaya dalam nama Yesus, pergi jalan. Tapi ini udah keburu mati, pendeta datang, maka mereka berdoa bagi mereka buat Tuhan. Tolong Tuhan jaga mereka. Kalau mereka ada dosa, ampuni dosa mereka. Mereka memohon dosa mereka diampuni. Masalah diampuni artinya itu kan semua urusan Tuhan. Pengadilan yang akan memutuskan orang ini masuk neraka atau tidak, bukan kita. Tapi api penyucian atau purgatori itu sampai sekarang banyak orang salah mengerti bahwa orang ini dicemplungin di api, nanti api itu bisa pindah dari neraka bisa pindah ke surga. Nggak ada, orang di neraka ya udah neraka seumur hidup gitu aja. Tapi api penyucian itu juga bukan untuk orang mati. Khusus orangnya masih hidup. Apabila kamu mengaku dosamu, artinya kamu masih hidup. Maka dia akan menyucikan kamu dari perbuatan-perbuatan jahat. Bagaimana kita bisa berbuat jahat kalau kita masih udah mati? Berarti dalam kehidupan kita akan disucikan hari lepas hari. Itu artinya 1 Yohanes 1 ayat 9. Purgatori. Oke? Ngerti Caca Agatha ya? Jelas? Jadi mendoakan orang mati boleh, Pak ya? Ya, ya Hendrik, thank you. No. Saya tidak bilang mendoakan orang mati boleh. Beda. Mendoakan orang mati itu beda dengan dalam keadaan darurat, perang, orang keburu mati. Kita sebagai pendeta, aduh Tuhan, ini orang dosanya bagaimana ya Tuhan? Apakah sudah diampuni? Apakah dia sebelum mati dia sudah bertobat? Kan bisa orang sebelum mati dia bertobat. Jadi kita nggak tahu. Sama seperti orang yang disalib, Tuhan ampuni dosa saya. Pada saat dia sudah mau mati, dia mengakui kesalahan dia. Tuhan setia dan adil. Adil. Buat kita nggak adil. Aduh Tuhan, saya setengah mati jadi orang Kristen. Ini orang ditembak, nggak keburu mati, umurnya tinggal 10 menit, dia 10 menit dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mengakui segala dosa saya, terimalah saya. Oh mati. Lu diterima Tuhan. Adil nggak? Buat kita nggak adil. Tapi Tuhan adalah adil. Orang yang disalib. Pertanyaan. Orang yang disalib, kejahatannya seperti apa? Ada yang tahu? Seabrek-abrek. Seabrek-abrek, hampir muncrat saya habis minum. Seabrek-abrek kejahatannya, artinya jahat minta ampun, betul? Betul. Pertanyaannya, kok bisa bertobat di kayu salib, udah tinggal tunggu mati? Kok bisa? Kok bisa gitu? Hah? Hmm? Gimana tuh?
Bisa. Ada yang bisa tahu? Nih, ya kita baca. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itulah adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Artinya apa? Artinya nih, orang ini sadar, waktu dia di kayu salib, dia sadar bahwa dia manusia yang paling jahat. Dia berduka, bukan berduka karena dia mau mati, berduka dengan kejahatan dia. Pada saat dia berduka, pada saat kejahatan dia, Roh Kudus masuk. Tuhan Yesus bilang, pada saat itu juga akan memberikan roh. Dan Roh Kudus itu memberitahu siapa Kristus. Memberitahu tentang penghakiman. Dia sadar. Jadi dia bukan hanya pertobatan embel-embel. Enggak, Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya beneran, saya minta ampun. Lu tuh orang jahat, katanya. Kita nih orang jahat, dia bilang sama temennya. Kamu nggak sadar, kita nih orang jahat, kita nih patut disalib, patut kejahatan kita sabrak-abrak. Orang ini orang benar. Dia nggak layak untuk dia salib. Lalu dia nengok sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ingatlah akan saya pada saat kau datang kedua kali. Bayangin. Jadi orang-orang yang ikut berperang, orang Kristen atau orang yang pernah mendengar tentang Kristus, dia tahu dia mau mati. Semua dia mati, dia bilang, Tuhan ampuni dosa saya misalnya. Dia merasa hidupnya tinggal 10 detik mungkin, tapi dia punya dalam hidupnya masih ada hidup. Dia ada pertobatan. Pertobatan yang membawa keselamatan. Itu yang tulis Paulus, bukan saya. Hendrik ngomong orang yang disalib Roh Kudus yang memberitahu dia untuk bertobat. Betul. Nah, tapi Roh Kudus kan belum turun kalau Tuhan Yesus belum naik ke surga. Enggak juga. Enggak juga. Kan sudah dikatakan, manusia yang tidak mengenal Tuhan, ada apa? Ada roh, ada ini. Ada apa namanya? Hati nurani. Hati nurani dia, ada yang tertulis hukum Tuhan. Dia tahu Yang sudah, ya, yang Tuhan dia tulis berbuat ya. salah. Tapi pada saat dia mengenal Kristus, kan Kristus berjanji, kalau dia pergi, dia nih. Jauh sebelum Yesus mati, ini ada tulisan ngomong begini loh. Mana? Yohanes. Ya. Ini ada di ya. Lihatlah anak domba. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Ini sudah dijelaskan bagaimana Yesus turun di taman Eden, lalu Tuhan Yesus juga turun
Zaman Kejadian 11 nih, Menara Babel belum selesai. Lalu juga Yesus bicara sama Abraham dan sebagainya. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Roh inilah yang ada di dalam Kristus. Dan roh inilah yang memberitahu si penjahat. Pada saat dia mengakui dosanya, roh inilah yang akan menuntun hidup dia. Dan roh ini punya pekerjaan, yaitu Yohanes juga yang bilang, ayat 16, pekerjaan penghibur. Dikatakan, kita bandingkan ya, mari kita bandingkan. Apa yang terjadi di dalam Lukas 24, waktu Yesus mati, ya, 23. Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, bla 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 bla. Seorang dari penjahat menghujat dia. Bukankah engkau telah selamatkan dirimu dan kami? Tapi seorang menegur dia, kan, tidaklah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukum yang sama. Kita memang selayak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dari mana orang ini tahu? Karena, sebentar Pak, sebentar. Shalom Bapak hebat. Halo? 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 Iya, Bos. Sorry, teman datang telepon. Jadi, dikatakan, tetapi aku mengatakan bla 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 16 penghibur. Nah, ini penghibur. Pekerjaan penghibur, ya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Artinya apa? Ini nih yang namanya Yesus bilang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini dibuktikan di kayu salib. Ini orang jadi insaf. Lihat, tidak takutkah engkau kepada Allah? Nih. Kita memang layak dihukum. Dia sadar bahwa dosa dia. Saya layak, karena saya manusia berdosa, saya layak dihukum. Sebab kita menerima setimpal, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu, Yohanes bilang apa? Dia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sekarang dia percaya. Akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dikatakan pergi kepada Bapa. Dikatakan Yesus, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tahu bahwa Yesus akan pergi dan akan datang lagi. Dari mana ini orang tahu? Belajar sama siapa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus memberitahu bahwa akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan dia akan kembali lagi. Akan penghakiman karena penguasa ini akan dihukum. Ada penghakiman, dia akan kembali menjadi hakim. Ini dikasih tahu semua nih, tiga-tiganya urusan kerjaan Roh Kudus. Ini loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, Oma, engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita bisa komplain, kok orang berdosa gitu banyak masuk surga? Nggak bisa. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka dari itu, bukan kita boleh berdoa untuk orang mati, bukan. Tapi kita berdoa, minta sama Tuhan supaya apabila ada dosa yang dia akui, Tuhan tolong ampuni mereka. Kita cuma ya numpang ngomong aja. Contoh, Cek Agatha minta tolong, Hendrik tolong doain dong, misalnya anak saya mau sekolah nih, atau anak saya mau dapat kerjaan. Ya, saya doakan. Bukan berarti saya mendoakan gimana. Ya sudah, Tuhan, ini ada permintaan dari Ibu Agatha, anaknya mau dapat pekerjaan. Yang punya keputusan adalah Tuhan.
biarlah dalam pekerjaan ini nama Tuhan dimuliakan. Udah kan gitu. Kira-kira gitu ya. Bukan artinya kita berdoa untuk orang mati, bukan. Bukan. Ya. Jelas ya Pak Anfal? Kita tidak bicara mengenai berdoa untuk orang mati. Terima Tidak. kasih, Pak Hendrik. Jelas ya. Jadi Tuhan turun lalu mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Disinilah lahir bahasa-bahasa. Disinilah dunia ini dipisah menurut 1 Tawarik 1 tadi. Jadi kalau ada orang bertanya, ini apa sih Pak? Dunia ini dipisah maksudnya apa sih Pak? Ya itu maksudnya. Lihat. Sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi. Jadi bumi terbagi artinya terpisah. Tadinya ngumpul jadi satu, dipisah Tuhan. Jadi, oke, you saya suruh berpencar, tapi you mau ngumpul jadi satu, mau melawan saya. Ya sudah, saya turun tangan, saya yang pencarin kamu. Dipisah sama Tuhan, dipencarin, dibubarin. Dibubarkan Tuhan. Akhirnya manusia berpencar ke seluruh bumi dan bumi diisi manusia. Ya, berdirilah negara-negara masing-masing dengan bahasa dan logat masing-masing. Ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan. You nggak mau dengar? Yang turun tangan. Dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena di situ dikacau balaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nih. Jadi bahasa Ibrani itu keluar dari sini. Nama Yahweh keluar dari sini, bukan bahasa aslinya. Bahasa aslinya Tuhan sudah disebut namanya di zaman Kain. Kain dan Habil sudah menyebut nama Tuhan zaman Enos. Apa namanya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi kita jelas manusia ini punya sifat selalu ingin berbuat jahat. Dan mereka kalau sudah ngumpul menjadi satu, mereka mau melawan Tuhan. Dan sekarang kita hidup di zaman Nuh dan juga di zaman Babel. Kenapa? Karena sekarang manusia ngumpul jadi satu di satu wadah. Namanya apa? Ada yang tahu? Ada satu wadah di mana semua negara ngumpul. PBB. PBB. Apa bedanya PBB dengan Babel? Nggak ada bedanya, sama. Ngumpul jadi satu. PBB inilah yang akan merusak bumi. Jangan pernah berpikir PBB itu ngumpul tuh untuk membuat bumi damai sejahtera. No. Mereka ngumpul, udah ada sejarahnya. Mereka ngumpul mau melawan Tuhan. Ya, mau melawan Tuhan. Mereka tuh mau melawan Tuhan. Itu sudah nggak jauh-jauh kita. Tinggal Tuhan turun tangan, beneran. Makanya sekarang nih kita belajar nih. Saya mengajarkan untuk mempersiapkan diri kita. Akan ada masa sulit, pasti. Pasti. Ya, orang-orang yang bertahan pada kesudahannya, dialah yang selamat. Jadi jangan takut mati. Kalau bisa mati hari ini, puji Tuhan, kenapa nggak ngalamin yang namanya kesusahan besar? Ya. Jadi kalau orang bilang, aduh mati menyeramkan, kagak, seneng, disebut bahagia. Orang yang mati dalam Tuhan disebut bahagia, disebut keuntungan bahkan. Untung apa? Untung nggak ngalamin kesusahan besar itu. Ya, itulah firman Tuhan. Nah, selebihnya mengenai keturunan dan lucunya setelah bicara manusia-manusia jahat, ini bicara sama manusia jahat nih semua nih di Babel. Tiba-tiba keturunan Sem ceritanya. Tiba-tiba langsung masuk keturunan Sem. Keturunan bapak orang Israel. Orang Israel tuh dari sini, dari Sem. Sem itu punya anak bla 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 sampai kepada Abraham. Ya. Mana? Sampai Abraham, Nahor dan Haran. Dan Abraham itu punya bapak namanya Terah. Terah ini keturunan Sem. Ya. Maka orang Israel maunya disebut sebagai keturunan Sem. Jadi Sarah itu mandul, tidak punya anak, lalu Terah membawa Abraham, dan mereka pergi dari Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampai mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun, lalu yang mati di Haran. Jadi Terah bapaknya si Abraham mati di Haran. Ini cerita terakhir. Jadi saya potong jadi nggak panjang-panjang. Oke? Kalau orang Arab itu keturunan dari Sem apa
ada dari Sam juga. Kan kita belajar kemarin di Kejadian berapa? Ini ya. Keturunan ini kayak Gomer, Magog, Madai, ini semua keturunan dari si Yafet. Yafet ini larinya kepada Eropa ya, lari-lari ke Eropa. Dan Ham ini, ya ini Kus, Misram, Put, Kanaan, ini orang-orang Arab, orang Mesir segala macam. Ini Seba, Hiwala, Sabta, Rama, Sabekta. Ini keturunan Sem. Tapi orang Sem juga ada keturunan orang-orang Arab juga sama. Mereka masuk ke dalam orang-orang yang apa Asyur, ya, Aram. Ini. Jadi apa namanya, keturunan-keturunan ini tinggal Bapak Ibu cari sendiri di Google siapa keturunan mereka. Itu berdasarkan sejarah dan berdasarkan penelitian dari bahasa mereka. Dari bahasa mereka tarik semua sampai ke Babel. Nah, dari Babel mereka tarik semua keturunan siapa di Babel ini dari bahasa-bahasa mereka. Karena catatan sejarah tidak akan pernah bisa dibantah. Mereka akan tahu bahwa ini adalah keturunan Sem, bahwa ini adalah keturunan Yafet, bahwa ini adalah keturunan Ham. Dan bangsa-bangsa yang menurut sejarah adalah bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Nuh karena melihat kemaluan Nuh, bukan hanya melihat kemaluan Nuh, dan kita sudah belajar bahwa Nuh ada kemungkinan diperkosa sama anaknya sendiri si Ham waktu pada dia mabuk. Oke? Itu dari saya mengenai firman Tuhan hari ini. Kita selesai bicara mengenai Menara Babel. Dan Menara Babel ini sangat unik sekali. Kenapa? Menara Babel, ya, Menara Babel atau kalimat Babel ini disebut dari zaman Kejadian sampai Wahyu. Ya. Ya. Penghakiman atas Babel. Ya. Wahyu menyebut Babel. Babel itu adalah lambang pemberontakan. Ya. Ini bicara Babel, kita tahu ngumpulnya orang, ngumpulnya manusia yang jahat. Ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ya. Jadi apa? Pelacur besar ini sebuah kota atau sebuah organisasi yang membuat percabulan. Percabulan di sini bukan artinya percabulan secara seksual, tapi percabulan secara moralitas. Mereka menghina Tuhan, mereka mau melawan Tuhan. Ya. Ini semua. Oke. Sampai di sini minggu depan kita akan belajar mengenai masuk ke dalam cerita baru tentang Abraham. Ya. Ada transisi antara Nuh, lalu Menara Babel, manusia jahat semua, Tuhan hancurkan, Tuhan bubarkan, tapi Tuhan sisakan orang-orang yang masih bisa dipakai untuk janji Tuhan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan ada seorang keturunan yang akan menginjak kepala si ular. Itu harus terjadi. Dan cerita ini dimulai dari Abraham. Oke? Dan sangat seru sekali firman Tuhan itu. Kita belajar firman Tuhan itu seru sekali. Ya tergantung sih yang ngajarin, kalau nggak tahu apa-apa ya percuma. Tapi kalau semuanya ceritanya itu nyambung sini, wah, seru. Seru sekali. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu melihat bagaimana serunya saya ngajarin firman Tuhan tuh benar-benar, wih, gimana gitu, mantep gitu loh. Tuhan itu punya rencana, planning tuh benar-benar di luar kemampuan manusia pikir, beneran. Planningnya Tuhan tuh benar-benar dahsyat dah. Maka nggak namanya juga Tuhan ya, susah nih. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu sudah selesai, Hamba-Mu tidak tahu apa-apa Tuhan. Tapi karena Tuhan sendiri yang ada dalam hidupku ini, yang memberitakan segala sesuatu, kebenaran melalui roh yang ada dalam hidupku. Bukan aku yang berkata-kata, tapi roh Bapa yang berkata-kata di dalam aku. Biarlah roh itu yang memimpin hidup kami, biarlah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Thank Ada you, lagi Friend yang Andre. lain?
Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, God bless semuanya. Pak Terima Hendrik, kasih, Bu Linda. sedikit Pak. Ya, Pak Hendrik, silakan. tadi Pak nyebut di Sinear ya, Hmm. Sinear. Hmm. Itu Menara Babel Pak ya. Menara Babel, betul. Kalau tidak salah Pak Hendrik tadi sempat nyebut ada 3 raja di sana Pak. 3 kerajaan, betul. Bukan 4 Pak. 3, Pak. Kalau di Kejadian 14 Pak ya. Nih, Di sana disebutkan ada siapa? Amrafel gitu Pak. kita lihat. Kejadian 14 Pak. Kita lihat Kejadian 10 dulu. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Seniar. Cuma 3 disebut. Kalau Bapak bilang 14, Kejadian 14, di mana Pak? Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elisar. Raja Kedorlaomer, Raja Elam, Raja Tidian, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja ini berperang melawan Pera. Ini sudah di luar Babel. Mereka sudah dipencar. Oh, Mereka mendirikan iya. kerajaan-kerajaan sendiri. Oh, iya. Betul? Iya, iya. Sedangkan ini dulu sebelumnya disebut hanya 3 bangsa. Ada 3 raja di dalamnya. Ya. Mula-mula kerajaannya, artinya dia punya kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Jadi 3 kerajaan ini, 3 kerajaan besar ini dikuasai oleh orang namanya si Nimrod. Dia raja satu-satunya nih. Raja sedunia boleh dibilang. Ya, ini di tanah Sinear. Bukan raja Sinear, di tanah Sinear gitu. Oke. Jelas? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sip. Ada lagi yang lain bertanya? Kalau nggak ada, saya stop. Sampai sini kita akan berjumpa lagi minggu depan. Persiapkan diri karena ini kan masuk ke dalam sebuah perjanjian baru. Perjanjian dari Adam, perjanjian kepada Nuh, dan sekarang masuk ke dalam perjanjian kepada Abraham. Apakah perjanjian itu untuk Abraham? Kita akan buktikan perjanjian itu untuk siapa. Oke? Tuhan memberkati Terima kita. kasih, Pak Hendrik. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Hari Rabu kita masih bisa ketemu lagi ngobrol, berdiskusi. Silakan bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang ini bisa ngumpul hari Rabu, kita akan bertanya jawab. Apa saja pertanyaannya mengenai firman Tuhan. Kalau ada hati bilang ini gini, kasih tahu. Kita akan berdiskusi sama-sama. Oke, kita jumpa hari Rabu. Maaf Pak Hendrik, di Zoom FWF kok Pak Di sini. Hendrik tidak kelihatan ya? Iya, saya sedang belajar lebih baik lagi. Nanti saya akan kasih tahu kenapa. Ya, Pak Anfal ya. Ya, oke. Oke, Baik. Tuhan Terima memberkati kasih. kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, makasih Pak Hendrik. Hari Rabu ya, Jumat Rabu. Jam yang hari Rabu kita lebih Jangan pagi. terlambat ya, Erika. Jam 1 7 jam ya. lebih Jam duluan. 7, lebih pagi. Lebih pagi. Ya. Oke, Tuhan Jam memberkati. 7 jam 9 Rabu. Oke. Jam 7 hari Oke, Rabu. Tuhan memberkati semua. Ya. Ya, God bless. Terima kasih, Hendrik. Oke, thank you.